warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to podcast 154. Bersama saya, Zaneta Fitana, dan kali ini saya memiliki pantun untuk narasumber saya. Jalan-jalan bersama si Bibi. Cakep. Di jalan bertemu orang rupawan. Narasumber podcast kali ini, Bapak Rizal Trismawan. Baik Bapak, podcast kali ini kita akan membahas seputaran kepala sekolah dedikatif. Karena Alhamdulillah Bapak Rizal ini di hari-hari sebelumnya mendapatkan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Yaitu juara 2 kepala sekolah dedikatif se-Jawa Barat. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Bapak akhir-akhir ini kesibukannya apa aja? Sebelumnya Bapak terima kasih sudah diundang ke podcast 154. Ini salah satu sudut ekstrakurikuler yang ada di SMP Plus Nurul Mutakin, dan ini menjadi ruang inspirasi bagi seluruh insan pendidikan, karena di podcast ini kita banyak berbagi ya, seperti yang sudah Bapak ketahui di channel YouTube milik sekolah ini. Untuk kesibukan, aktivitas tetap menjadi kepala sekolah, kemudian mengajar, masih menulis juga untuk beberapa kegiatan penyusunan buku dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekarang sedang musim pemilu ya, Bapak juga ikut sebagai KPPS ya, seperti itu, walaupun menjadi kepala sekolah juga begitu. Wow, sangat produktif sekali ya Pak, sibuk sekali. Baik Bapak, di podcast kali ini Janeta memiliki beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman Bapak selama mengikuti kegiatan Jambor GTK selama 2 tahun terakhir ini bisa diceritakan? Oh ya, Bapak ini termasuk orang yang sangat senang dengan kegiatan perlombaan-perlombaan atau kompetisi ya, seperti itu. Dulu sering mengikuti perlombaan cipta puisi, kemudian baca puisi. Baru di tahun 2021 Bapak ikut serta dalam rangkaian lomba HGN atau Hari Guru Nasional. Jadi dimulai 2021 Bapak mengirimkan naskah ke kementerian untuk ikut seleksi, tidak lolos. 2022 pun sama begitu, tidak lolos. Kemudian barulah 2023, alhamdulillah Bapak mendapatkan penghargaan atau menjadi juara sebagai guru inovatif tingkat Jawa Barat pada waktu itu. Nah, tidak sampai di sana, 2024 Bapak pun ikut serta lagi, dan alhamdulillah Bapak menjadi kepala sekolah SMP dedikatif ya, juara kedua seperti itu. Dan memang ada kecewanya apa? Kenapa sih tidak pertama? Nah itu karena Bapak ingin juara pertama, karena di tahun sekarang yang juara pertama ini akan melanjutkan perlombaannya ke tingkat nasional begitu. Jadi Bapak ingin merasakan seperti apa mengikuti HGN di tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun depan bisa tercapai. Amin. Gitu. Wow, Bapak sangat luar biasa ya pengalamannya. Iya, alhamdulillah. Sangat aktif sekali. Iya. Baik Bapak, Janeta saja ya waktu mendengar jawaban Bapak dari pertanyaan pertama sudah senang, apalagi dari pertanyaan selanjutnya. Jadi lanjut saja ya ke pertanyaan yang kedua. Apa yang memotivasi Bapak untuk mengikuti kegiatan Lomba Jambor GTK? Ya, Lomba Jambor GTK ini ajang untuk berbagi. Kemudian juga di sini menjadi momen untuk mengimbaskan kepada sekolah lain apa yang sudah dipraktikkan di SMP Plus Nurul Mutakin. Jadi ini sarana berbagi selain juga sebagai kegiatan wahana perlombaan. Seperti itu. Itu yang memotivasi yang pertama. Yang kedua yang menjadi motivasinya, sebagai manajer atau kepala sekolah, Bapak pun harus memberikan contoh kepada guru-guru lain,
kepada tenaga administrasi sekolah bahwa prestasi itu siapapun mampu untuk meraihnya jika ada kemauan. Dan yang ketiga yang memotivasi adalah tentu saja siswa-siswi SMP Plus Nurul Mutakin yang sangat berprestasi sekali kan. Jadi kalau siswanya punya prestasi, gurunya pun harus berprestasi sehingga sama-sama berprestasi. Seperti itu motivasinya. Keren sekali ya motivasinya. Motivasi dari Bapak bukan hanya bisa memotivasi Bapak saja, tetapi mungkin bisa memotivasi kita semua juga. Iya. Baik, lanjut Bapak ke pertanyaan yang ketiga. Hal yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan Jambor GTK bisa diceritakan? Ya, kesannya banyak ya. Setiap momen itu memberikan kesan tersendiri ya. Kesan yang pertama didapat itu saat ikut seleksi karena naskah yang disiapkan harus benar-benar dilaksanakan kegiatannya di sekolah. Jadi jangan sampai naskahnya itu bohong, videonya itu bohong, jangan ya. Tapi memang real, nyata sudah dilakukan di sekolah. Itu sangat berkesan. Jadi berangkat dari kejujuran kegiatan lomba ini. Kemudian kesan selanjutnya adanya ruang kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Ya, berkolaborasi, membuat naskah, membuat video. Dan selanjutnya pada tatanan teknis perlombaan, tentu kita akan banyak teman dari berbagai kabupaten tentunya. Nah, itu yang sangat berkesan bagi Bapak untuk mengikuti perlombaan ini. Kita bisa bertukar cerita mengenai sekolah di kabupaten yang lainnya, kemudian hal-hal baiknya bisa diterapkan di sekolah ini ya. Kemudian juga kita bisa memberikan inspirasi ke sekolah yang lainnya. Ya, wow, sangat terdengar terkesan sekali ya Iya. Bapak. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Tentunya prestasi yang diraih oleh Bapak sangat membanggakan dan bergengsi. Pernah tidak Bapak merasa pesimis selama perjalanan Bapak mengikuti kegiatan lomba? Ya, sebagai manusia biasa tentu rasa pesimis itu ada ya. Nah, kapan pesimis itu ada? Ketika kita belum siap di naskah, ketika kita belum siap di video, begitu sementara waktu mepet kan seperti itu, ada deadline. Nah itu kadang merasa pesimis. Tapi karena kerjasama, kemudian niat yang kuat, ya kerja keras, semua itu dapat terlewati. Termasuk perlombaan yang tahun 2023. Bapak mengirimkan naskah itu saat deadline, 1 jam sebelum deadline Bapak baru mengirimkan. Nah itu sangat ketar-ketir, bahkan pesimis, khawatir tidak masuk babak selanjutnya. Dan itu tentu saja jangan ditiru ya untuk adik-adik semua nanti kalau mengikuti lomba jangan sampai pas deadline baru mengumpulkan ya begitu. Oke, langsung saja ya Pak lanjut ke Ya, pertanyaan yang kelima. Salah satu judul tulisan Bapak pada kegiatan Jambor GTK yaitu Ormas Anarkis, akronim dari orang tua masuk kelas, anak sejahtera secara psikologis, itu merupakan kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah kita. Hal apa yang membuat Bapak berpikiran bahwa kegiatan tersebut bisa bersaing dengan kegiatan yang lain? Ya, memang judul yang ditawarkan oleh Bapak itu unik. Kenapa judul harus unik? Supaya menarik perhatian Dewan Juri. Maka judulnya harus unik. Ormas Anarkis. Begitu kan, ormas itu organisasi masyarakat. Kemudian anarkis itu kekerasan. Begitu ya. Nah, padahal ini menjadi akronim yang positif. Ormas di sini orang tua masuk kelas. Begitu. Kemudian anarkisnya anak sejahtera secara psikologis. Ya, kenapa ini dikedepankan? Yang pertama, karena ini sudah dilaksanakan di sekolah. Kenapa kegiatan orang tua masuk kelas dilaksanakan? Karena rapot pendidikan merah. Nah, rapot pendidikan SMP Nurul Mutakin itu merah. Di bagian mana? Di bagian dukungan psikologis peserta didik. Kenapa merah? Setelah dianalisis oleh wali kelas, oleh guru mentoring, oleh kesiswaan, oleh bimbingan konseling, ternyata di kelas masih ada bullying. Ya, apa contoh pembuliannya? Bukan fisik, tapi verbal. Memanggil nama siswa dengan panggilan orang tua. Nah, ada di sini tidak yang masih seperti itu? Ada, sudah taubat ya? Sudah taubat. Nah,
ini orang tua yang datang ke kelas, ya memberitahukan bahwa nilai cinta kasih antara sesama sahabat itu perlu, ya. Kemudian motivasi belajar pun harus tetap dijaga. Jadi orang tua datang ke kelas ini mengingatkan kepada peserta didiknya, kepada putra-putranya bahwa memanggil dengan sebutan nama orang tua itu tidak baik, sehingga akan mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Nah, itu awal mulanya. Sehingga di sekolah itu rapat dulu dengan orang tua rapat, maka terwujudlah Tripusat Pendidikan. Tahu tidak Tripusat Pendidikan ini anak-anak? Tidak. Tidak tahu. Nah, jadi Tripusat Pendidikan ini kolaborasi, ya, bentuk kolaborasi antara pihak sekolah, pihak orang tua, dan tentu saja pihak siswa. Ada kolaborasi atau Tripusat Pendidikan. Kalau itu berjalan, maka akan saling membantu. Nah, alhamdulillah setelah orang tua masuk kelas, angka bullying itu menurun. Ya, di mana dilihatnya menurun? Dari rapot pendidikan tahun 2024. Ya, menjadi hijau. Jadi ada dampaknya. Ternyata program ini tidak sia-sia. Ketika ada dampak, maka jangan sampai sekolah kita saja yang melakukan. Sekolah lain pun harus melakukan, ya, seperti itu. Maka ini diimbaskan kepada beberapa sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, begitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak, lumayan Iya, panjang amin. ceritanya. Panjang sekali. Ya, Keren itu sekali. sebetulnya baru bagian depannya saja. Belum semuanya. Belum semuanya. Betul. Langsung lanjut saja ya Pak, karena luar biasa sekali jawaban-jawaban. Hal apa yang membuat Bapak berpikiran akronimnya itu harus ormas, anarkis? Itu seperti apa Pak? Ya, sebetulnya awalnya itu kenapa harus ormas anarkis, ya memang orang tua masuk kelas itu apa? Kalau disingkatnya apa begitu, kalau diakronimkan apa, ya sudah ormas saja. Ini anarkis, kenapa harus anarkis? Dalam tanda kutip, beberapa masyarakat mungkin memandang bahwa ormas itu memancing keributan dan sebagainya. Tapi ternyata dengan akronim ini tidak, ya, bahwa ormas itu akronim yang baik yang bisa meningkatkan nilai dari sekolah, seperti itu. Itu sebetulnya hanya akronim untuk memancing. Jadi Dewan Juri merasa tertarik begitu, ya, ormas anarkis. Karena kalau misalnya dipanjangkan itu kan panjang, tapi kalau dengan akronim menjadi pendek itu akan lebih mudah diingat. Ormas anarkis, ya, akronimnya itu orang tua masuk kelas, peserta didik sejahtera secara psikologis. Wah, unik sekali ya Pak. Ya, lanjut saja. Apakah Bapak punya rencana lagi untuk mengikuti kegiatan Jambor GTK? Ya, tentu saja, ya. Tahun depan kalau ada kesempatan, kalau ada momen, Bapak akan ikut. Sekarang juga sedang berpikir untuk tahun depan apa yang bisa dilakukan. Tentu saja harus dilihat dari data yang dimiliki oleh sekolah. Sudah melakukan apa Bapak ini? Guru-guru sudah melakukan apa? Siswa sudah melakukan apa? Bisa tidak dijadikan praktik baik? Bisa tidak kemudian dijadikan naskah, videonya seperti apa? Sudah dipikirkan dari sekarang. Karena Bapak yakin setiap sekolah itu memiliki potensi. Setiap sekolah itu pasti bekerja, gurunya bekerja, tenaga administrasinya bekerja. Tinggal kita mau tidak melakukan praktik baiknya, ya, supaya bisa dilihat oleh orang lain, dan tentu saja supaya apa yang sudah kita lakukan dihargai, ya, oleh pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan, seperti itu. Bapak perjuangannya sangat keren sekali ya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Lanjut Pak ke pertanyaan nomor 8. Tentunya tidak hanya perlombaan Jambor GTK saja yang pernah Bapak ikuti. Apa saja perlombaan yang pernah Bapak ikuti? Ya, karena Bapak cinta literasi, Bapak suka menulis dan membaca, perlombaan yang paling banyak itu di bidang literasi sastra, ya. Bapak pernah ikutan lomba tulis puisi, kemudian membaca puisi, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lomba literasi lainnya. Dan
alhamdulillah tahun 2023 Bapak menjadi guru literat tingkat Kabupaten Garut pada kegiatan tantangan literasi Nusantara atau Talenta. Oh Gitu. iya. 2023-nya lagi masih di tahun tersebut Bapak menjadi guru inovatif. Nah, ini ada di sini. Ya, bisa dilihat iya, ya. keren Dengan sekali. poster ini diikut sertakan dalam lomba ini expander ini. Wah, Ya. oh. Ini ada dibawa ke Bandung waktu itu. Ke Bandung diikut sertakan. Kemudian ini penghargaannya dan alhamdulillah di 2024 kembali meraih ya juara kedua kepala sekolah dedikatif tingkat Jawa Barat. Ini hadiahnya seperti yang ada di depan ya, sebuah plakat. Ini tentu menjadi prestise bagi Bapak pribadi karena sebagai guru tentu harus mengabdikan diri, memberikan yang terbaik untuk kalian ya sebagai peserta didik nih. Jadi Bapak juga bangga ini ada Ekskul Podcast di sini ya, bisa berbagi seperti itu. Iya, Bapak. Baik, keren sekali ya, Pak. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Tips dan triknya supaya kita, khususnya untuk saya, agar bisa berprestasi seperti apa? Ya, yang pertama niat. Mau tidak ikutan lomba begitu. Mau. Nah, jangan hanya kemauan saja. Punya kemampuan apa? Kalau kemampuan sudah ada, kemauannya sudah ada, maka kemampuannya apa? Nah, itu yang diasah. Misalnya dari bidang olahraga, itu asah dulu kemampuannya. Dari bidang seni, asah dulu kemampuannya. Ya, dari bidang bela diri, ya asah dulu, atau bidang bahasa, silakan diasah dulu. Kalau sudah ada kemauan, maka kemampuannya diasah. Seperti itu. Bagaimana cara mengasahnya? Berlatih. Ya, banyak berlatih ini untuk yang aktif di ekskul ya, banyak berlatih. Kalau guru harus ada komunitas supaya bisa didiskusikan apa yang akan diikut sertakan. Itu yang pertama. Kemudian lihat juknis, kalau lomba itu ada petunjuk teknis. Jangan sampai kita tidak membaca juknis ya. Lomba itu harus sesuai juknisnya apa, persyaratannya apa, yang dinilainya apa, itu pelajari dulu sehingga sesuai ya. Ikuti itu hal-hal standarnya ya. Kemudian setelah itu baru kegiatan pelaksanaan perlombaan ya. Siapkan mentalnya, berlatih sendiri, berdiskusi, berbicara sendiri. Kalau misalnya harus presentasi, kalian berbicara ya, kuasai materinya. Nah, yang paling penting adalah jika dalam presentasi itu ada dua jenis. Ada presentasi yang harus membuat slide atau PowerPoint ya. Itu dibuat yang bagus, yang unik sesuai dengan konten ya. Tapi kalau misalnya presentasinya tanpa alat bantu PowerPoint, maka yang dibuat adalah kerangkanya. Ya, di dalam otak sudah ditanamkan kerangkanya apa. Karena praktik baiknya dilaksanakan di sekolah, Bapak langsung merasakan, guru-guru mengetahui, siswa pun tahu ada kegiatan ormas anarkis tadi, ya. Jadi Bapak mudah. Tapi kalau bohong, nanti seperti apa di final? Tentu akan sulit, tidak akan bisa menjelaskan. Nah, maka tadi berangkat dari niatnya yang benar dulu. Mau ikut lomba itu dilaksanakan tidak di sekolah? Ada tidak praktik baiknya? Berdampak tidak? Maka kita akan percaya diri. Kalau tidak seperti itu, maka tadi pertanyaan sebelumnya akan timbul rasa pesimis. Ya, seperti itu. Jadi harus disiapkan mentalnya, karena di sana itu saingannya sama-sama bagus dari berbagai kabupaten yang bagus juga. Ya, gitu. Kemudian banyak berdoa. Ya, supaya tenang, karena usahanya sudah, ya, ikhtiarnya sudah. Kemudian berdoa, setelah berdoa hasilnya serahkan lagi kepada Allah. Kita tawakal Allah, ya, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Karena Bapak pun gagalnya beberapa kali. Bayangkan dari 2021 ya, 2021 gagal, 2022 gagal, 2023 baru masuk. Kemudian 2024 baru masuk, dan mudah-mudahan 2025 bisa merasakan ya kegiatan HGN di tingkat nasional. Amin, Bapak
perjuangannya sangat panjang Iya, ya. betul. Semoga itu juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Oh, Bapak. iya sudah terakhir ya, tidak terasa. Iya, iya sudah terasa, sudah ke yang pertanyaan yang 10. Iya. Baik, pesan atau quotes Bapak untuk seluruh warga sekolah di SMP Plus Nurul Mutakin ini seperti apa? Ya, untuk quotes ini Bapak mengutip dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, beliau mengatakan bahwa hidup bukanlah tentang aku bisa, namun juga tentang aku mencoba. Nah, ya, jadi bukan karena bisa, tapi karena aku mencoba. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada ilmuwan yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan dari 1% kecerdasan dan 99% kerja keras. Ya, dari siapa quote-nya? Dari Thomas Alva Edison. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian pun sama. Kalau misalnya kemampuannya masih minim, masih di bawah standar, maka tingkatkan dengan bekerja keras, belajar lagi, ya, terbuka terhadap hal-hal yang baru, itu sangat penting sekali, ya. Bapak, ya sangat luar biasa ya, jadi kita sangat kagum dari perjuangan Bapak, pengalaman Ya, Bapak, kasih, prestasi Bapak. Beri tepuk tangan untuk Bapak Rizal Trisnawan. Ya, terima kasih. Bapak, saya juga ingin berterima kasih sudah menyempatkan waktu di kesibukan Bapak untuk datang ke acara podcast kali ini dan telah menjawab pertanyaan dari Janeta. Kami para anak konten kreator sangat senang kedatangan orang yang sangat keren, tampan, dan sangat-sangat berprestasi. Ya. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke podcast 154. Ya, ini podcast yang luar biasa. Bapak tahu ini sejarahnya dari tahun 2021 mulai ada, dan oleh pembinanya ini Pak Halim ya. Pak Halim, oh ada tuh. Halo Pak Halim. Ini luar biasa, terus seperti ini ya. Ya, amin. Terus berkarya, terus maju, terus mau belajar, ya. Jadi jangan jadi guru kalau tidak mau belajar, tuh ada ya quotes-nya lagi. Jadi guru-guru di sini pun sama belajar, ya. Karena kemarin pun di HGN yang tahun 2024 tidak hanya Bapak, ada juga guru lain yaitu Ibu Nuri yang masuk 5 besar tingkat Jawa Barat, ya. Apa yang dibawakannya? Akronimnya radiasi, liburan berhadiah melalui literasi. Itu masuk 5 besar. Wah, ya, keren sekali. Baik, karena ini sudah ujung acara, jadi izinkan saya untuk memberikan penutupan. Oke, sekian dari tim konten kreator. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.